Waduh, serem bener nih. Pagi Sur, lagi nonton apaan lu? Ini Ber, perang Gaza sama Zionis nih gila. Ih, lu nggak ada tontonan lain apa yang nggak serem? Nonton apaan dong yang nggak serem? Ya nontonin cicak lagi kawin gitu. Cicak kawin ditonton. Gila, lu pikir nonton cicak kawin gue mendingan nonton anjing kawin. Kenapa? Lebih ekstrim ya? Lebih gue ingat waktu sekolah dulu pulang tuh masuk daerah Kodim kan. Lo tau rumahnya kita? Ya. Kan itu belok tuh. Maaf ya teman-teman SMP kami kalau tersebut namanya. Karena memori kami banyak dengan kalian. Oke. Nah, gue bingung tuh udah mana sore-sore kan. Gue bingung tuh orang pada ngapain ngiterin, warga tuh pada berkerubung gitu, muter gitu. Gue bingung kan di situ ngapain. Gue tahu di situ tuh ada anjing. Kita harus hati-hati di situ gitu. Karena kan gang cukup gede, tempatnya juga cukup luas gitu. Jadi kalau di situ pokoknya usahanya lari aja gitu. Gue masih mending harus jalan yang muter situ gitu. Terus kan itu lewat situ kan lebih enak. Nah terus gue perhatiin, kita deketin deh tuh, cek. Makanya lagi pada apa? Lagi pada nonton anjing kawin. Buset. Pada gue ngeliatin aja, ya Allah. Gue baru tahu lo ngeliatin, oh kawin kayak begitu. Makanya gue kawin. Aduh, tapi gue gak kebayangin kalau cicak kawin kayak gimana, gue kagak tahu. Gue juga gak tahu. Ya ampun. Ya ngomong-ngomong nih, ini kan lagi rame nih Gaza. Ya. Dan ada prediksi bakal ada maksudnya kalau ini jadi berkelanjutan gitu ya, dan melibatkan beberapa negara, kemungkinan akan ada perang dunia ketiga. Ya. Yang akhirnya yang dulu ditakut-takutin, dikhawatirin terjadi gitu, takutnya di kemudian ini akan terjadi. Bahkan perang dunia ketiga itu sebenarnya udah terjadi tahu. Kapan? Dalam rumah tangga. Ayah. Itu kebanyakan nonton layangan putus. Kejabret loh sama tali gelasan, makanya lu talinya pakai kaca-kaca. Nih, gue mau tanya sama lo ya, kalau perang dunia tiga benar-benar terjadi, terus Indonesia juga ikut terlibat, otomatis kita juga kena dong. Ya. Bela negara gue nggak bisa, ngerem aja kali ya di rumah. Ngerem lo ya? Iya. Kalau kena bom? Iya ya. Iya. Gue tuh juga nggak ngebayangin gitu. Gue tuh kadang-kadang ya sering mikir gitu kalau andai kata terjadi, terus apalagi kan ini gosipnya rumah sakit Indonesia jadi terowongannya yang lagi berantem, ada terowongan di situ. Ya katanya sih nggak bener juga gitu kan. Tapi kan namanya orang sono lagi pada marah ya, nyasar kemana-mana kan. Apalagi bawa-bawa nama kan di situ ada RS Indonesia. Gitu. Iya. Takutnya kan disangkanya itu dari kita ikut terlibat gitu. Terus gue mikir gitu pagi-pagi, kadang-kadang kita lagi tidur nyenyak nih kita kena bom ya. Kan kita nggak pernah tahu. Iya. Dia tiba-tiba kesel, tapi mungkin nggak sih tuh rudal sampai sini. Mungkin aja kali. Rudal itu ditembak dari udara. Tapi kan jauh banget Ber. Tahu dia udah niat. Baca Bismillah kan. Kalau ya di mereka udah niat mau gimana? Itu yang gue pikirin banget Ber. Apa yang gue lakuin kalau kayak gitu? Shock ya. Ya kan. Gue baca doa mengumpet. Lu ngumpet kan? Sama gue juga ngumpet. Lu ngumpet di mana kira-kira kalau? Nah itu dia. Gue lagi nyari di mana ya? Yang aman. Ngumpet aman di mana? Yang mungkin nggak bakalan kena bom. Tapi gimana ya? Nah kalau gue mikirnya nggak bakalan kena bom, bukan. Tapi gimana caranya melindungi diri dulu dari keruntuhan. Kan pasti kalau nggak kena bom ya amit-amit ya. Tapi umumnya pasti lu kenanya keruntuhan. Iya dong. Nah gimana caranya lu tidak menghindari keruntuhan? Gue ngikutin cara opung gue aja kali ya. Apaan? Opung gue pernah nanya sama opung gue ya. Nah gitu ya waktu gue masih kecil. Opung waktu perang, opung ikut perang. Tidak. Nah terus opung kemana? Ngumpet di gua. Jakarta gua di mana? Gua di Jakarta. Gua ngumpet di situ aja. Gua di mana? Ngumpet di gua katanya. Di Jakarta di mana ada gua? Nah itu dia makanya nyari gua di mana ya? Ya lu bikin aja sekarang. Katanya aman, katanya kalau ngumpet di gua. Iya orang Jepang yang waktu itu kan juga rata-rata pada larinya ke gua kan. Nah iya, opung gua aja larinya ke gua. Sekarang kita tinggal di Jakarta. Lu nyari gua di mana? Nah itu dia, semuanya gedung.
Heeh. semuanya bangunan. Hmm. Kalau dibom, brus, Iya pasti hancur lah. hancur. Terus kita, Iya, kagak ada gua tuh, kagak ada gunung. nah itu dia, Gunung jauh banget. Pangrango dulu kita, Iya, kalau enggak ke Merapi, itu Pulau Seribu. Pulau Seribu. Emang ada di situ gunungnya? Agak ada itu mah pulau. Lu mau denger lu? Iya. Kalau gue belajar dari Jepang, Heeh. jadi tuh kan ngumpet di sini. Kalau ada keruntuhan di kolong meja, Oh, kolong segala meja. macam. Heeh. Tapi itu kan cuma sementara, cuy. Iya, bertahannya Sementara. berapa lama sih? Iya. Terus yang kedua, kalau enggak di belakang lemari, bukan belakang lemari. Jadi itu kan kalau lemari pasang, terus pasti kan ada jeda kosong Iya. sama tembok tuh. Nah, lu berdiri di situ, tapi lu nempel ke lemari. Oh, ketika kalau lemari rubuh lu nggak ngikut ya? Rubuh nggak ikut. Heeh. Terus yang kedua, kalaupun emang kejatuhan, Heeh. lu Lu ketahan sama dia lemari. pasti betul. Oh, iya paham. Jadi gitu. Kalau gue rencana itu. Tapi kan ketika lu lagi tidur, mana ada lu Mana sempat ada, kepikiran kayak gitu kan? Lu udah kaget dan shock duluan kan? Mm-mm. Tapi ya semoga aja Yang nggak pasti sih terjadi. pasti lari. Kalau gue pasti lari. Ya semoga aja sih nggak terjadi sih. Tapi kan lu bakalan kepikiran nggak kalau lu bakal bawa sekar atau apa? Apa lu tiba-tiba lari sendiri? Kepikiran lah, gue punya anak. Yakin? Yakin lah. Kan itu kan suatu shock yang maksudnya kita nggak pernah ngalaminnya. Kita nggak pernah saat perang gitu kan. Ya ini amit-amit kan. Ini kan cuma berandai-andai ya guys, bukannya berdoa supaya ini berandai-andai bakalan ingat sama orang. Kalau kita naik pesawat Kan aja, kalau kebakaran aja kan kita pasti selalu nyelamatin apa yang pertama kali. Surat-surat kan. Nah ketika bom di sini, surat-surat lu pasti bawa nggak kira-kira? Pasti kan lu ngelindungin diri lu sendiri kan. ya, kayak Kecuali kalau lu tidur samping lu sekar, mungkin lu bisa langsung tarik. Kayak di pesawat aja, kalau misalnya ada apa-apa di pesawat kan kita nyelamatin diri kita sendiri, anak belakangan baru kita bantu anak ya kan. Apalagi itu bom Jakarta yang kita bahkan nggak pernah siap untuk menghadapi. Mudah-mudahan sih enggak ya. Di luar kematian ya. Kayak untuk menghayal pun kayak gimana gitu ya. Susah Terlalu ya. ekstrim gitu ya. Tapi waktu lu pernah ngerasain gempa kan? Di Jakarta. Ya. Tapi kan gempanya nggak terlalu. Nggak terlalu kenceng. Tapi kan lu di Maumere. Pernah. Itu gue langsung keluar. Nah. Semua dari rumah. Itu yang lu pikirin apa? Yang gue pikirin lari. Lari kan? Iya. Lu kepikirin jasa? Enggak. Surat tanah? Enggak kan? Rokok? Gue yang teriak sekar gitu. Emak lu yang teriak? Lu nya enggak? Tuh kan? Ya, gempa aja kita udah panik ya, apalagi kalau terjadi ya. Oh tuh di Jepang untungnya gue gempa tuh seringnya. Di Jepang tuh gempa sering. Tapi gue gempa kebetulan lagi ada. Gue nggak pernah ada ngerasain gempa ada di dalam ruangan. Oh pernah gue. Tapi itu bukan ruangan sih. Jadi gue tuh kayak lagi jalan-jalan sama teman gue. Terus ke taman. Nah di taman itu ada rumah-rumah tradisional. Nah rumah-rumah tradisional Jepang itu kan itu kayu-kayu zaman jadul. Nah pada saat gempa itu di situ gue ngerasain teriak. Cuma kan kita udah kasih tahu ya ada gempa gitu, silahkan keluar gitu. Keluar gue. Nah gue jadi nggak terlalu panik. Tapi temen gue yang panik di apartemen. Ngapain dia? Pas saat gempa teman gue yang dari Aceh dia udah gedor-gedor kamar gue ya, masuk lu lari nyubit nyecer karena mungkin dia udah punya pengalaman tsunami kali mungkin ya. Turun ke bawah dia lantai 4 kan, gue sama dia tuh cuma beda satu kamar. Masuk gempa, dia turun gue. Begitu dia sampai bawah dia ketawa, dia bingung, dia cerita sama gue sih ketawa ya. Mas kenapa emang orang Jepang jalan kaki aja santai. Jadi tuh gue kayak orang gila mas, gue nyecer, gue kebingungan, jilbab gue masih kayak gitu. Saking bisa mereka seringnya, apalagi kena di bom ya. Nggak tahu juga. Terus kan mereka pasti ikut terlibat juga dong, gue yakin lah. Mereka istilah kata kan sekutu kan, sekutunya Amerika pula. Ya kok ini ngayal ya, kita ngayal ya. Kita kan nggak jelas Bel, kita sekutunya yang mana. Iya, kita mau bela sono takut sama yang ono. Kita mau bela ini takut sama yang ono ya kan. Netral aja. Iya. Ya tapi kalau netral ujuk-ujuk digong bung. Dibom juga ya. Ya kan kita harus bela diri dong tentunya. Tapi dikala itu terjadi, ya benar satu-satunya jalan gue cuma lari. Ya lari. Itu pun lari kalau kita nggak kena bom. Iya. Kalau kita mau kena bom, emang kita bisa lari? Sempet-sempetnya lagi.
Nyawa kita Udah juga. kalau buru-buru. Yang ada nyawa kita lari tahu. Kitanya udah nggak lari, dia udah nggak dia, lari. dia ngicir dulu. Nyawa kita lari duluan. Dia udah ngicir dulu. Terus lupa balik ke Iya. kartun bener. Jangan sampai deh ya. Itu kayaknya gimana gitu ya. Jangan deh ya. Tapi ya nggak kebayang sih Iya. menurut gue. Tapi kan bisa pasti diantisipasi. Kalau dulu kan zaman dulu perang Teluk kita cuma bisa lihat nonton di TV. Kita nggak pernah ngalamin zaman Belanda, kita Ya nggak pernah iyalah, ngalamin Jepang. yang ngalamin ya leluhur. Iya. Masa nggak mungkin dong kalau sekarang perang kedua dunia leluhur kita suruh balik dulu dong kalian dong. Cerita gitu Lindungin ya. kita juga gitu. Kan nggak mungkin. Itu kita yang ngadepin. Tapi semoga aja enggak ya Sur ya. Kita harus pakai belajar bambu runcing lagi kan nggak mungkin. Ini rudal Sur, lawannya bukan bambu runcing. Apa dong? Yang kita mau ngelawan pakai apa? Kalau dia udah bung, nggak mungkin dong kita tahan pakai bambu runcing. Siapa tahu kita kayak Samson. Samson. Kan? Ayo. Kebelah tuh bambu. Bambu pramuka. Seru juga sih. Gue juga nggak. Itu kadang-kadang kalau emang sih ya ada rasa ketakutan. Gue kalau pagi nih bangun jam 2 suka baca berita jam langsung denger 3 nggak berita. Gue ngeliat langit. Ya apa enggak? Gue ngeliatin langit aja. Terima kasih aku masih muda. Itu sama apa yang akan terjadi hari ini. Terus gemerlap lampu-lampu, orang tertidur kayak gitu. Apa yang mereka pikirin? Terus mereka lagi ngapain? Bulan gimana? Bintang kenapa cuma aku? Kalau memang kayak misal ya terjadi perang dunia ketiga ya, rudal itu kan nggak memandang ini sekolahan, tempat anak-anak atau rumah sakit kan? Enggak dong, kalau sekarang kan canggih Berta. Maksudnya dia bisa nyasar dong titik koordinatnya. Lu percuma ada Google Map, iya kan? Rudal juga pasti pakai rudal map juga dia, ada mapnya, ada poin-poinnya. Apalagi kalau di Gaza kan daerah bahasa Inggris ya. Jadi kelihatan ya. Nah kalau misalnya dia ngirimnya dari kita misalnya, gue kagak tahu ya, pasti paling deket ya antara Malaysia, Cina, Singapura. Cuma kan masalah mereka sekutu siapa kan. Nah kalau mereka mau ngebom ya kan mereka sekutunya siapa, searah kan sama kita kan gitu. Kalau kita berteman maksudnya satu sekutuan, satu blok gitu, otomatis kan kagak ada. Paling kan Australia pasti akan beda sama kita. Australia iya kan, pasti akan beda sama kita. Paling dari situ. Lu ngebayanginnya ekstrim Tapi lucu juga sih kok lucu sih kalau beneran jadi. Ide gila lu. Cukup dalam rumah tangga aja perang dunia ketiga itu jangan di dunia. Perang dunia ketiga dalam rumah tangga aja itu udah ekstrim banget loh. Iya apalagi di ini lah kan gue anak broken home ya, dan di dunia broken home. Iya kapan? Waktu kelas 3 SMP pas menuju ke SMA. Terus nyokap bokap pisah. Iya makanya nyokap nikah lagi dengan yang orang Flores itu kan. Jadi buat anak broken home itu memang perceraian orang tua itu udah seperti perang dunia ketiga yang udah kehilangan arah, mau kemana nih, bagaimana maunya mana nih gitu. Jadi makanya gue cukuplah dalam rumah tangga itu aja lah perang dunia ketiga, nggak perlulah terjadi di dunia ini. Itu aja nggak pakai rudal ya. Itu dia. Udah serem ya. Udah serem. Apalagi pakai rudal ya. Kenapa nggak kita jualan rudal aja? Rudal beneran aja. Lebih laku deh, cepet kayaknya. Astaga. Kan yang kita tanpa di ayam. Oh iya. Ya udah. Aman itu aman. Terus gue tulis ini ya, apa namanya? Rudal buat. Enggak, kalau di toko-toko tuh toko obat apa gitu. Kan tapi gue jualannya itu. Gue jualnya obat-obat pelangsing gitu, tapi ada pelengkap lah ya itu ya. Pelengkap. Cus gue buka.
Kebayang nggak kalian jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi? Kebetulan kalian lagi berak, tiba-tiba bom jatuh di dekat rumah kalian. Kira-kira kalian akan ngapain? Cebok dulu atau langsung lari?